Perseteruan panas antara duo selebgram Rachel Fenya dan Aziza Salsa kembali mencuri perhatian publik. Setelah sempat mereda, kini hubungan keduanya kembali jadi perbincangan hangat usai Rachel mengunggah sindiran tajam di Instagram pribadinya. Dulu disumpahi Aziza Salsa yang ingin melihat hidupnya hancur, Rachel balas dengan sindiran telak. Praying for my downfall, many have tried baby, Blackpink in your area. Tulis Rachel dalam unggahan akun Instagram @RachelFenya. Di mata netizen yang maha tahu segalanya, unggahan Rachel itu dianggap sebagai balasan atas komentar sinis yang dulu pernah dilontarkan oleh Aziza dengan menulis, "Can't wait to see si ibu downfall. Makanya ibu, kalau masih belum benar-benar amat, gak usah pede ngancurin hidup orang." Sebenarnya nggak red flag, cuman seandainya tabelnya dia yang bayar, gue kayak ada yang kayak, oh laki banget gitu. Tapi kalau nggak, oh ya belum mampu. Postingan itu langsung viral di berbagai media sosial. Kabarnya saat itu, Aziza geram lantaran dituding berselingkuh dengan Salim Nauderer yang tak lain kekasih Rachel saat itu. Mantan istri pesepak bola Pratama Arhan ini pun seolah sangat menanti kejatuhan Rachel yang dianggap telah menjelek-jelekan dirinya. Faktanya, Rachel baik-baik saja. Tapi justru pernikahan Aziza dan Arhanlah yang justru bercerai setahun usai caption downfall nyinyir untuk Rachel diposting. Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini ya. Jadi mungkin kali ini aku akan terus tetap lanjutin. Pasca bercerai dari Arhan, isu Aziza dituding suka selingkuh pun bermunculan. Rachel membeberkan bukti Arhan menghubunginya untuk memberitahunya soal isu dugaan perselingkuhan Aziza kala itu. Endingnya, Aziza Arhan digugat cerai Arhan. Aziza yang selalu bantah selingkuh bahkan mempolisikan haters yang menudingnya selingkuh. Aziza malah bolak-balik kedapatan mesra dengan sejumlah pria, diantaranya Philopas Arman dan Nadif Zahiruddin. Terakhir, Aziza go publik umbar kebucinan dengan Nadif, mantan kekasih Anya Geraldine. Meski kehidupan Aziza pasca dicerai Arhan baik-baik saja, bahkan langsung lengket dengan pria baru. Didoakan saja. Fajar Labatjo alias Fajar Setboy mendadak viral lagi di media sosial. Bukan karena jargon kata-kata hari ini, tapi gara-gara Fajar Setboy kena tilang polisi yang sedang menggelar razia karena tidak pakai helm saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Ekspresi wajah yang polos dan pelongo saat terjaring razia sukses bikin polisi yang menilang auto ngakak berjamaah. Kamu mundur dulu. Jangan balik dari syuting, Pak. Jangan. Terus kalau kamu balik dari syuting, kamu harus nggak pakai helm tuh. Iya. Gimana sih kamu? Mati dulu. Kalau ajib ya Allah. Kamu mau. Kamu jangan nangis. Saya nggak apa-apain kamu loh. Kamu 2 kali bolak-balik mondar sana mondar sini. Tadi dipanggil kan. Sementara netizen yang ngakak tapi deg-degan minta Fajar yang ditilang colek Amanda Manopo untuk minta bantuan. Ekspresi wajah Fajar makin gak karuan saat polisi merazia bagasi motor dan menemukan tali rafia di dalamnya. Coba ini motor ada STNK-nya nggak? Ada Pak. Mana STNK-nya? Coba dulu. T mana? Kerawang. Mana? Plat nomor mana? Saya plat nomor dulu. Mana? Aduh, tali buat apa? Tali buat apa kamu? Kamu buat ngikat orang dulu ya? Buat apa ini? Tali buat apa? Buat ngikat orang ya? Fajar buat apa? Fajar. Wajah tegang Fajar Setboy berubah menjadi cair setelah berjumpa polisi viral Aibda Ambarita. Fajar yang tertangkap tangan tidak pakai helm saat naik motor di jalan raya bukannya kena tilang tapi malah dibebaskan. Namun Fajar Setboy diminta polisi untuk mengucapkan kata-kata hari ini.
Bang Barita Mada. Pakai helm. Bapak di sini ya? Iya Pak. Rumah saya dekat Pak. Ya udah kalau naik motor pakai helm. Kata-kata dong motor ini. Enggak, prem mulu enggak. Udah pakai helm Pak. Kalau naik kita gagal gak usah disesali karena terkadang yang datang itu cuma ngegas bukan peduli. Yap, berkat jargon kata-kata hari ini, Fajar Sad Boy sekarang udah berubah menjadi Fajar si Funny Boy. Kelucuan Fajar makin menjadi saat diduetkan dengan aktris cantik Amanda Manopo. Manda dan Fajar mengakui kedekatan mereka sejak terlibat project series. Dari situ, chemistry Manda Fajar makin klop. Jangan ditanya chemistry gue sama dia. Chemistry sama gue sama dia tuh nggak ada bener. Fajar itu apa ya, benganyol, dia tuh kayak asbun dan lain-lain. Karena kan dia masih muda ya, jadi dia kadang-kadang nggak mikirin perasaan gitu-gitu. Aku sebagai kakak, aku ngerasa kayak jadi kadang-kadang suka suruh dia diem. Karena dia emang ada aja tingkahnya yang bikin capek. Sama aja udah. Sama aja di belakang berantem, di depan kamera berantem gitu. Emang bercandanya kita kayak gitu ya. Aku nggak tahu ya orang akan suka apa gimana. Cuma emang begini kita emang begini, emang kadang-kadang love language kita adalah physical attack. Orangnya baik banget ya. Tapi pas awal-awal pikir bakal jahat gitu. Ternyata beliau baik banget loh. Manda dan Fajar mengaku kedekatan mereka sejak terlibat project series. Dari situ, chemistry Manda Fajar makin klop. Bahkan saking klopnya, tak jarang Manda malah capek dan harus mengomeli Fajar yang banyolannya suka out of the box. Emang ada aja begadang lah, tiba-tiba demo, dia datang ke tempat demo. Ada dia ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. Ya mending ngelakuin hal yang aneh-aneh kan. Laki-laki kan emang basicnya itu aneh-aneh. Kalau perempuan mulut. Ya senang banget, makasih ya Kak. Selalu support saya. Support. Ya, udah. Makasih. Ya, sama-sama. Ya. Ada kata-kata cuma bukti nyata agar kita bisa menggapai cita-cita, adakah sejuta. Asbun asli. Aku udah capek banget. Amanda Manopo dan Fajar Sad Boy, dua bestie yang lagi hits banget dan di mana-mana di pemirsa bikin ngakak terus ya. Sekarang mereka emang all over the social medias and TV. Yang pasti nih Fajar auto nempel banget. Aduh, ini saingan suami tercinta dari Amanda Manopo kayaknya nih ya. Tapi memang mereka tuh cocok banget, kawin banget gitu. Sama-sama gokil dan sama-sama konyol pemirsa. Dan keduanya nih kalau lagi ketemu gitu auto menghibur netizen se-Indonesia Raya. Tapi nih yang gak kalah kocak adalah tadi tuh lihat ya, Fajar kena tilang pemirsa. Malah nih polisinya yang awalnya itu galak banget, ujung-ujungnya malah ngakak gitu. Padahal netizen itu udah was-was banget sampai minta Fajar nyolek bantuan Amanda. Tapi ya berkat wajahnya sad boy yang emang gak bisa kita kasarin istilah gitulah. Ya ini pokoknya kita akhirnya ngeliat nih polisi bener-bener baik banget dan ngebebasin Fajar sad boy. Selanjutnya, penangguhan penahanan Ayu digantung pemirsa dan Ashanti happy-happy aja tuh merayakan ulang tahunnya. Happy birthday ya Bunda ya. Sementara itu bener gak sih ini Fuji tuh pilih terbang ke Korea rayain ulang tahun sama circle-nya yang positif banget itu gara-gara udah dilupain sama Pharrell. Atau mungkin Fuji yang udah ngelupain Pharrell? Ya udah kita nggak tahu juga sih ya. Langsung aja berita selengkapnya kita simak sesaat lagi.
Satu hari jelang persidangan, harapan ex-karyawan Ashanti, Ayu Khairun Nurisa, untuk meneguk udara kebebasan masih jauh panggang dari api. Bahkan ketika tim kuasa hukumnya mendatangi Polres Tangerang Selatan, masih belum ada tanda-tanda jika permohonan penangguhan penahanan akan diterima. Kepada media menemuinya, Evi mengatakan akan terus berupaya agar hak hukum Ayu tersangka kasus dugaan penggelapan uang perusahaan dan pemalsuan tanda tangan bisa diluruskan alias diperbaiki. Selain bersedia untuk berdamai, tim kuasa hukum Ayu semakin gencar meminta penangguhan penahanan dengan alasan kasus perdata yang dilaporkan kliennya ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan perampasan aset pribadi dan akses ilegal sedang dalam proses penyidikan. Selain itu, menurut Evi, hak penangguhan penahanan kliennya harus didapatkan karena ia sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil. Jadi kegiatan saya di Polres Tangsel ini saya menemuin tadi pihak Kanit untuk mensounding tentang penangguhan tahanan Ayu. Ketika Ayu menyusun banyak rencana supaya bisa terbebas dari jerat hukum, Ashanti justru terlihat santai dan enjoy menghadapi kasusnya melawan ex-karyawan dengan menggelar mini pesta hari lahirnya yang ke-42 tahun. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat ulang tahun, Ashanti selalu mendapat kejutan dan pesta hingga keluarga besar serta sahabat berlomba-lomba menghujani hadiah. Namun tahun ini, Ashanti mewanti-wanti suami, anak, dan tim untuk merayakannya dengan sederhana, tanpa kejutan dan pesta. Benarkah sikap Ashanti itu hendak menunjukkan simpati atau malah rasa khawatirnya jelang sidang melawan ex-karyawannya? Di dalam sih cuma perayaan sama keluarga dekat aja, nggak ada acara-acara yang gimana banget. Yang penting di sini tadi kita nyempetin hadir ke rumah, tapi ada yang cabut duluan, ada yang kerja lagi, ada yang gini, ada yang gitu sih. Happy juga dirasakan oleh kreator konten Fujianti Utami alias Fuji. Seolah-olah uangnya masih banyak aja. Padahal belum lama ini, Fuji harus mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melengkapi BAP lantaran kembali jadi korban aksi tipu-tipu orang terdekatnya hingga miliaran rupiah. Namun bahagianya mungkin sederhana, pada 3 November 2025 bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-23 di Korea. Semoga aku lebih baik lagi. Dan selalu jauhkan dari segala musibah, orang jahat, orang munafik, lancarkan rezekinya dan bahagia selalu. Amin. Amin. 2027 amin. Amin. Momen ultah kali ini memang beda sih. Fuji hanya merayakan bersama kakaknya, Fadli Faisal beserta circle-nya. Tak ada pacar atau orang spesial. Bahkan duo cogan, Verrell Bramasta dan Aisar Khalid pun entah kemana. So, jangankan kasih kado, sekedar mengucapkan greeting dan doa ultah saja tak terlihat di laman Fuji. Mungkin teleponan kali ya? Bisa jadi, karena mengaku jomblo sejati selama 3 tahun, duo cogan, Verrell dan Aisar merupakan sosok Fuji serta ulang tahunnya. Apalagi Fuji juga sempat murka dan ngamuk ke netizen yang menjodoh-jodohkannya dengan Aisar. Enggak enak. Aku udah cukup ya Kak 3 tahun menyendiri. Orang pada mengira aku deket sama sini. Sementara Mas Dewan Verrell asyik nikmatin kerjaannya, apalagi saat ini sudah ada Mbak Dewan Ruby Kairani yang disebut-sebut pacar baru. Walhasil Verrell makin lupa pada Fuji. Namun Vena Melinda tetap dengan keibuannya mengirim serta mengucapkan doa teruntuk Fuji. Fuji, ada yang paling viral, yang paling baik, paling ramah sama semua orang. Happy birthday ya. Pokoknya happy-happy aja ngerayain ultahnya di Korea Selatan. Gak punya pacar, ya gak masalah kan. Gak kesepian toh. Secara nih ya, kakak Fadli ikut. Circle-nya yang positif ikut. Walaupun Mama Vena ngucapin gitu. Tapi ini Mas Dewan kemana sih? Kok gak ngucapin, gak ngasih kado? Aduh, dulu kan sempet kayaknya deket banget. Perhatian banget, bahkan jaket kulit warna hitam aja bareng-bareng kompak gitu. Mungkin sama-sama sibuk kali ya. Yaudahlah, single gak apa-apa Fuji. Yang penting happy-happy terus, oke? Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robby Purba pamit and have a nice day. Dadah!